Kamu tahu nggak, ada momen dalam hidup kita di mana alam semesta berbicara dengan cara yang sangat halus, sangat lembut, tapi begitu kuat sampai kita nggak bisa mengabaikannya. Dan hari ini, saat kamu menemukan video ini, bukan kebetulan. Ini bukan cuma algoritma yang membawamu ke sini. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Ada pesan yang sudah lama menunggumu untuk mendengarkannya. Pesan tentang seseorang. Seseorang yang mungkin sudah ada dalam hidupmu, atau mungkin akan segera datang. Dan aku akan memberitahumu sesuatu yang akan mengubah cara kamu melihat takdirmu mulai hari ini. Takdir baru saja menunjukkan bahwa orang ini, ya orang ini, akan menikah denganmu. Aku tahu kamu mungkin merasa skeptis. Mungkin kamu berpikir ini terlalu muluk, terlalu manis untuk menjadi kenyataan. Tapi dengarkan aku sampai akhir, karena apa yang akan aku ungkapkan padamu hari ini sudah terbukti dalam kehidupan ribuan orang, dan sekarang giliranmu untuk memahami tanda-tanda yang sudah ditaruh di depan matamu. Vica Ateo FIM, ISO e Pravoce. Tetap di sini sampai akhir, karena ini untukmu. Sekarang, aku ingin kamu untuk sejenak melepaskan semua keraguan yang ada di kepalamu. Lepaskan semua suara yang mengatakan bahwa cinta sejatimu tidak ada, bahwa kamu tidak akan pernah menemukan orang yang tepat, atau bahwa kamu sudah terlambat. Karena semua itu adalah ilusi. Semua itu adalah ketakutan yang mencoba menghalangi kamu dari kebenaran yang sedang menunggumu. Kebenaran bahwa di suatu tempat, entah itu di dekatmu atau di tempat yang belum kamu jangkau, ada seseorang yang jiwanya sudah terikat dengan jiwamu sejak sebelum kalian berdua dilahirkan ke dunia ini. Dan takdir, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, sudah merancang pertemuan kalian dengan sempurna. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, setiap air mata yang kamu tangiskan, semuanya membawamu lebih dekat kepada orang itu. Kepada orang yang akan menjadi pasangan hidupmu. Tapi mengapa sekarang? Mengapa hari ini aku mengatakan ini padamu? Karena energi spiritual di sekitarmu sedang bergeser. Ada perubahan besar yang sedang terjadi dalam medan energimu, dan perubahan ini adalah tanda bahwa kamu sudah memasuki fase baru dalam perjalanan cintamu. Kamu sudah melewati pelajaran-pelajaran yang harus kamu pelajari. Kamu sudah melepaskan orang-orang yang tidak seharusnya bersamamu. Kamu sudah tumbuh, sudah berevolusi, sudah menjadi versi dirimu yang lebih siap untuk menerima cinta yang sebenarnya. Dan alam semesta melihat itu. Alam semesta mengakui transformasi yang sudah kamu lalui, dan sebagai balasannya, alam semesta sedang mempersiapkan hadiah terbesar untukmu. Hadiah berupa cinta yang tulus, cinta yang kekal, cinta yang akan membawamu ke pelaminan. Sekarang, aku tahu ada di antara kalian yang mungkin sedang dalam hubungan sekarang, dan ada juga yang masih sendiri. Dan untuk yang sedang sendiri, mungkin kamu berpikir, bagaimana bisa ada orang yang akan menikah denganku kalau aku bahkan belum bertemu dengannya? Dengarkan ini dengan seksama. Pertemuan kalian sudah dijadwalkan. Sudah ada waktunya, sudah ada tempatnya, sudah ada caranya. Kamu tidak perlu memaksakan apapun. Kamu tidak perlu mencari kesana kemari dengan putus asa. Yang perlu kamu lakukan adalah mempersiapkan dirimu, membuka hatimu, dan percaya bahwa apa yang sudah ditakdirkan untukmu akan datang pada waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu, percayalah, sudah sangat dekat. Lebih dekat dari yang kamu kira. Dan untuk kamu yang sudah dalam hubungan sekarang, tapi kamu merasa ragu apakah orang ini adalah orangnya, video ini juga untukmu. Karena takdir akan memberikan kejelasan padamu. Takdir akan menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa kamu abaikan. Tanda-tanda yang akan membuatmu tahu dengan pasti apakah orang di sampingmu sekarang adalah orang yang akan kamu nikahi,
Atau apakah kamu masih harus menunggu orang yang sebenarnya? Dan aku akan membantumu mengenali tanda-tanda itu sebentar lagi. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu mengetik di kolom komentar, ketik, Euja, jika apa yang aku katakan sejauh ini sudah mulai menyentuh sesuatu di dalam hatimu. Ketik, Euja, jika kamu sudah merasakan getaran kebenaran dari kata-kataku. Comenta, Euja, seve sentido. Komentari, Euja, jika ini masuk akal bagimu. Mari kita bicara tentang mengapa orang ini, orang yang takdir tunjukkan padamu, adalah orang yang tepat untukmu. Pertama, kamu harus memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan. Cinta sejati adalah tentang kompatibilitas jiwa, tentang energi yang saling melengkapi, tentang dua orang yang bersama-sama menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan orang ini, orang yang sudah ditakdirkan untukmu, memiliki energi yang sempurna untuk energimu. Ketika kalian bersama, kamu tidak merasa harus berpura-pura menjadi orang lain. Kamu bisa menjadi dirimu yang sebenarnya, dengan segala kekurangan dan kelebihanmu, dan orang itu akan menerima kamu apa adanya. Bahkan lebih dari itu, orang itu akan mencintai kekuranganmu seperti dia mencintai kelebihanmu, karena dia melihatmu sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai proyek yang harus diperbaiki. Kedua, orang ini akan membuatmu tumbuh. Bukan dengan cara yang menyakitkan, bukan dengan cara yang meremehkan, tapi dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Dia akan menantangmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, tidak karena dia tidak puas dengan siapa kamu sekarang, tapi karena dia melihat potensi besar dalam dirimu dan dia ingin membantumu mencapai potensi itu. Dia akan mendukung mimpimu, bahkan ketika mimpi itu terasa mustahil. Dia akan berdiri di sampingmu ketika seluruh dunia meragukan kamu. Dia akan menjadi kekuatanmu ketika kamu merasa lemah, dan dia akan membiarkan kamu menjadi kekuatannya ketika dia yang merasa lemah. Karena itulah esensi dari kemitraan sejati, dari pernikahan yang dibangun atas dasar cinta yang tulus dan komitmen yang dalam. Ketiga, ada rasa tenang yang akan kamu rasakan ketika kamu bersama orang ini. Bukan tenang yang membosankan, tapi tenang yang membawa kedamaian. Kamu tahu bagaimana rasanya ketika kamu terus-menerus khawatir tentang hubunganmu, ketika kamu selalu bertanya-tanya apakah orang itu benar-benar mencintaimu, apakah dia akan meninggalkanmu, apakah kamu cukup baik untuknya? Dengan orang ini, semua kekhawatiran itu akan hilang. Tidak akan ada drama yang tidak perlu, tidak akan ada permainan emosional, tidak akan ada kebohongan atau pengkhianatan. Akan ada kejujuran, akan ada keterbukaan, akan ada komunikasi yang sehat. Dan dari semua itu, akan lahir kepercayaan yang kuat, kepercayaan yang menjadi fondasi dari pernikahan yang bahagia dan langgeng. Keempat, orang ini akan menghormati nilai-nilai dan keyakinanmu. Dia tidak akan mencoba mengubahmu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Dia tidak akan memaksakan pandangannya tentang dunia padamu. Sebaliknya, dia akan menghargai perbedaan antara kalian, dan dari perbedaan itu, kalian akan belajar dan tumbuh bersama. Kalian akan menciptakan sistem nilai bersama yang menggabungkan yang terbaik dari kalian berdua, dan sistem nilai itu akan menjadi pedoman bagi keluarga yang akan kalian bangun bersama. Karena pernikahan bukan hanya tentang dua orang jatuh cinta, tapi tentang dua orang memutuskan untuk membangun kehidupan bersama, untuk menciptakan warisan bersama, untuk meninggalkan jejak bersama di dunia ini. Dan kelima, yang paling penting, orang ini akan mencintaimu bukan karena apa yang bisa kamu berikan padanya, tapi karena siapa dirimu. Cintanya adalah cinta tanpa syarat, cinta yang tidak berubah ketika keadaan berubah, cinta yang tidak pudar ketika waktu berlalu, cinta yang tidak goyah ketika badai kehidupan datang. Ini adalah jenis cinta yang langka,
Jenis cinta yang banyak orang habiskan seluruh hidup mereka untuk mencarinya. Dan kamu, ya kamu yang sedang mendengarkan ini sekarang, sudah sangat dekat dengan cinta itu. Sangat, sangat dekat. Sekarang, izinkan aku menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada seseorang yang sangat mirip denganmu. Namanya adalah Sari, seorang wanita berusia 32 tahun yang sudah hampir menyerah pada ide tentang cinta sejati. Sari sudah melalui beberapa hubungan yang tidak berhasil, dan setiap kali hubungan itu berakhir, dia merasa sedikit lebih lelah, sedikit lebih skeptis, sedikit lebih tertutup. Dia mulai berpikir bahwa mungkin dia tidak ditakdirkan untuk menikah, bahwa mungkin dia harus menerima kehidupan sebagai seorang lajang selamanya. Tapi kemudian, pada suatu hari yang sangat biasa, ketika dia sama sekali tidak mengharapkan apapun, dia bertemu dengan seseorang. Pertemuan mereka tidak dramatis. Tidak ada petir yang menyambar, tidak ada musik latar yang mengalun. Mereka bertemu di sebuah kafe, di mana Sari sedang mengerjakan laptopnya dan pria ini, namanya Adi, secara tidak sengaja menumpahkan kopinya di meja sebelah meja Sari. Mereka saling meminta maaf, tertawa sedikit karena kecanggungan situasi itu, dan kemudian mereka mulai berbicara. Hanya obrolan ringan pada awalnya, tentang cuaca, tentang kopi, tentang pekerjaan. Tapi ada sesuatu dalam cara Adi berbicara, sesuatu dalam cara dia menatap Sari, yang membuatnya merasa seperti dia sudah mengenal pria ini selamanya. Ada keakraban yang tidak bisa dijelaskan, koneksi yang langsung terasa begitu alami dan nyaman. Mereka mulai bertemu lebih sering setelah itu. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi. Hanya dua orang yang menikmati kebersamaan satu sama lain. Dan perlahan tapi pasti, Sari mulai menyadari bahwa apa yang dia rasakan untuk Adi berbeda dari apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Ini bukan gairah yang membara yang membuatmu kehilangan akal sehat. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang, lebih kokoh. Ini adalah perasaan pulang, perasaan aman, perasaan bahwa akhirnya, setelah sekian lama, dia menemukan tempat di mana dia benar-benar milik. Tapi Sari masih ragu. Dia masih takut untuk sepenuhnya membuka hatinya, takut untuk mempercayai bahwa ini adalah cinta yang sebenarnya. Sampai suatu malam, ketika mereka sedang berjalan di sepanjang pantai di bawah langit yang penuh bintang, Adi berhenti, menatap matanya, dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi aku merasa seperti aku sudah menunggumu seumur hidupku. Seperti setiap jalan yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, semuanya membawaku kepadamu. Dan sekarang ketika aku bersamamu, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah ingin pergi kemanapun lagi. Kamu adalah rumahku." Kata-kata itu menghancurkan semua dinding yang Sari bangun di sekitar hatinya. Dia menangis, tidak karena sedih, tapi karena lega. Lega karena akhirnya dia menemukan apa yang selama ini dia cari. Lega karena akhirnya dia bisa berhenti berjuang dan berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Dia bisa menyerahkan diri pada arus takdir, pada rencana yang sudah ditetapkan untuknya sejak awal. Dan 6 bulan kemudian, Adi melamarnya. Dan setahun setelah itu, mereka menikah dalam upacara yang sederhana tapi penuh makna, dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai, dan yang lebih penting lagi, dikelilingi oleh cinta yang murni dan tulus yang mereka miliki satu sama lain. Sekarang, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu melihat dirimu dalam cerita Sari? Apakah kamu merasa seperti kamu sudah melalui perjuangan yang sama, keraguan yang sama, ketakutan yang sama? Jika ya, maka dengarkan ini. Cerita Sari bisa menjadi ceritamu. Kebahagiaan Sari bisa menjadi kebahagiaanmu. Cinta yang Sari temukan bisa menjadi cinta yang kamu temukan juga.
Karena takdir tidak diskriminatif. Takdir tidak memilih satu orang di atas yang lain. Takdir memberikan kepada setiap orang apa yang sudah dijanjikan untuk mereka, selama mereka bersedia membuka mata mereka untuk melihatnya, membuka hati mereka untuk menerimanya, dan membuka jiwa mereka untuk merasakannya. Save you Niso, Continua Comigo. Apakah kamu melihat dirimu dalam ini? Tetaplah bersamaku. Sekarang mari kita bicara tentang tanda-tanda. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang ini, orang yang takdir persiapkan untukmu, sudah ada dalam hidupmu atau akan segera datang. Tanda pertama adalah perasaan déjà vu. Ketika kamu bertemu orang ini, kamu akan merasa seperti kamu sudah mengenalnya sebelumnya, meskipun secara logis kamu tahu bahwa ini adalah pertama kalinya kalian bertemu. Ada rasa akrab yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah jiwa kalian sudah pernah berinteraksi di dimensi lain, di kehidupan lain. Ini bukan imajinasi. Ini adalah memori jiwa, memori dari kontrak spiritual yang kalian buat sebelum inkarnasi ke dunia ini. Kontrak untuk bertemu, untuk saling mencintai, dan untuk bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Tanda kedua adalah sinkronisitas. Kamu akan mulai melihat kebetulan-kebetulan yang terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Mungkin kalian terus bertemu di tempat yang sama tanpa sengaja. Mungkin kalian memiliki pengalaman hidup yang sangat mirip. Mungkin kalian menyukai hal-hal yang sama, memiliki mimpi yang sama, bahkan mungkin kalian pernah berada di tempat yang sama pada waktu yang sama di masa lalu tanpa menyadarinya. Semua ini adalah tanda bahwa alam semesta sedang mengatur pertemuan kalian dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa ketika kalian akhirnya bersatu, itu akan menjadi penyatuan yang sempurna dan tidak dapat dipertanyakan lagi. Tanda ketiga adalah perubahan dalam prioritasmu. Ketika orang ini mulai masuk ke dalam hidupmu, kamu akan merasakan pergeseran dalam apa yang penting bagimu. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting tiba-tiba tidak lagi begitu penting. Drama dalam hubungan yang dulu kamu toleransi sekarang terasa tidak bisa diterima. Standarmu naik, bukan karena kamu menjadi sombong, tapi karena kamu mulai menghargai dirimu lebih tinggi. Kamu mulai memahami bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang tulus, cinta yang menghormatimu, cinta yang membuatmu tumbuh. Dan perubahan kesadaran ini adalah persiapan untuk kedatangan orang yang akan memberikanmu semua itu. Tanda keempat adalah mimpi. Kamu mungkin akan mulai bermimpi tentang pernikahan, tentang upacara, tentang kehidupan bersama dengan seseorang, meskipun wajahnya mungkin tidak jelas dalam mimpi itu. Atau kamu mungkin bermimpi tentang seseorang yang terasa sangat familiar tapi kamu tidak bisa mengingat siapa dia ketika kamu bangun. Mimpi-mimpi ini adalah pesan dari alam bawah sadarmu, dari jiwa yang lebih tinggi yang sudah tahu apa yang menunggumu. Jangan abaikan mimpi-mimpi ini. Tuliskan mereka, renungkan mereka, dan cobalah untuk memahami pesan yang mereka bawa. Tanda kelima adalah perasaan tenang dan percaya diri yang tiba-tiba. Kamu yang mungkin sudah lama merasa cemas tentang masa depan cintamu tiba-tiba merasa tenang. Ada keyakinan yang tumbuh di dalam hatimu bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa cinta yang kamu cari sedang dalam perjalanan kepadamu. Ini bukan kepercayaan yang buta atau naif. Ini adalah pengetahuan spiritual yang mendalam, pengetahuan yang berasal dari jiwa yang sudah melihat masa depan dan tahu bahwa masa depan itu indah. Tanda keenam adalah orang-orang di sekitarmu mulai membicarakan tentang pernikahan atau tentang seseorang yang sempurna untukmu. Teman-temanmu mungkin tiba-tiba mencoba mengenalkanmu dengan seseorang. Keluargamu mungkin mulai bertanya tentang kehidupan cintamu lebih sering. Atau kamu mungkin terus melihat berita tentang pernikahan, terus mendengar lagu-lagu tentang cinta sejati, terus menemukan artikel atau video seperti ini yang berbicara tentang pasangan jiwa dan pernikahan yang ditakdirkan.
Semua ini adalah cara alam semesta memberitahu kamu untuk bersiap-siap, untuk membuka hatimu, karena sesuatu yang besar akan segera terjadi. Tanda ketujuh adalah penyembuhan dari luka masa lalu. Kamu yang mungkin masih menyimpan rasa sakit dari hubungan yang lalu tiba-tiba merasakan beban itu terangkat. Kamu bisa memaafkan orang yang menyakitimu. Kamu bisa melepaskan kemarahan dan kebencian yang sudah kamu simpan terlalu lama. Kamu bisa melihat pengalaman-pengalaman itu sebagai pelajaran, bukan sebagai trauma. Dan penyembuhan ini sangat penting, karena kamu tidak bisa memasuki hubungan baru dengan membawa beban dari hubungan yang lama. Kamu harus datang dengan hati yang bersih, jiwa yang sembuh, dan energi yang positif. Dan tanda kedelapan, yang mungkin paling kuat, adalah perasaan bahwa inilah waktunya. Kamu tidak bisa menjelaskannya, tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang tahu bahwa sekarang adalah momen yang tepat. Bukan tahun depan, bukan bulan depan, tapi sekarang. Dan ketika kamu merasakan perasaan itu, percayalah. Jangan pertanyakan. Jangan ragu. Karena intuisimu adalah suara dari jiwa yang lebih tinggi, dan jiwa itu tidak pernah salah. Jadi apa yang harus kamu lakukan dengan semua informasi ini? Pertama, buka hatimu. Lepaskan semua ketakutan, semua keraguan, semua skeptisisme yang menghalangi kamu dari menerima cinta yang sudah ditakdirkan untukmu. Kedua, perhatikan tanda-tandanya. Jadilah lebih sadar terhadap apa yang terjadi di sekitarmu, terhadap orang-orang yang masuk ke dalam hidupmu, terhadap perasaan-perasaan yang muncul di dalam hatimu. Ketiga, percayalah pada waktunya. Jangan terburu-buru, jangan memaksa, jangan mencoba mengendalikan. Biarkan segalanya mengalir dengan alami, karena takdir memiliki waktunya sendiri, dan waktu itu selalu sempurna. Keempat, persiapkan dirimu. Bekerjalah pada dirimu sendiri. Jadilah orang terbaik yang kamu bisa jadi. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menghormati dirimu sendiri dan untuk menjadi pasangan yang layak bagi orang yang akan menjadi pasangan hidupmu. Kelima, berdoa atau bermeditasi. Hubungkan dirimu dengan sumber energi yang lebih tinggi. Minta bimbingan, minta kejelasan, minta kekuatan untuk melewati waktu penantian ini dengan penuh iman dan kesabaran. Dan keenam, bagikan video ini dengan temanmu yang mungkin juga membutuhkan pesan ini. Bagikan dengan teman yang sedang mencari cinta, yang sedang merasa putus asa, yang sedang meragukan takdirnya. Karena ketika kamu membagikan kebijaksanaan, ketika kamu menyebarkan cahaya, kamu juga membuka dirimu untuk menerima lebih banyak berkah dari alam semesta. Manda Pra Uma Amiga. Kirimkan ini kepada seorang teman. Sekarang, aku ingin mengakhiri dengan ini. Kamu adalah makhluk yang luar biasa. Kamu layak mendapatkan cinta yang luar biasa. Dan cinta itu sudah dalam perjalanan kepadamu. Mungkin dalam bentuk seseorang yang sudah kamu kenal, seseorang yang selama ini ada di dekatmu tapi kamu belum melihatnya dengan cara yang baru. Atau mungkin dalam bentuk seseorang yang sama sekali baru, seseorang yang akan datang ke dalam hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Tapi siapapun orang itu, dimanapun dia sekarang, satu hal yang pasti adalah bahwa dia sedang bergerak menuju kamu dengan kecepatan yang sama seperti kamu bergerak menuju dia. Dan ketika kalian akhirnya bertemu, ketika energi kalian akhirnya bertemu, itu akan menjadi momen yang akan mengubah segalanya. Momen yang akan membawamu ke altar, ke pelaminan, ke kehidupan yang sudah kamu impikan selama ini. Jadi teruslah percaya. Teruslah berharap. Teruslah mencintai dirimu sendiri sambil menunggu orang yang akan mencintaimu dengan cara yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Karena cinta itu sudah dekat. Lebih dekat dari yang kamu kira. Dan aku berjanji padamu,
Ketika dia datang, kamu akan tahu. Kamu akan merasakan di setiap sel tubuhmu, di setiap detak jantungmu, di setiap napasmu. Kamu akan tahu bahwa inilah orangnya. Inilah cinta yang sudah kamu tunggu. Inilah pasangan yang sudah ditakdirkan untukmu sejak awal waktu. Dan kalian akan menikah. Kalian akan membangun kehidupan bersama. Kalian akan menciptakan kisah cinta yang akan menginspirasi orang lain, sama seperti kisah Sari dan Adi menginspirasi kamu hari ini. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kata-kataku membuat sesuatu bergetar di dalam jiwamu, tunjukkan padaku. Tulis di kolom komentar apa yang kamu rasakan. Bagikan pengalamanmu. Ceritakan tentang tanda-tanda yang sudah kamu lihat. Atau cukup ketik sesuatu yang memberitahu aku bahwa kamu ada di sini, bahwa kamu mendengar, bahwa kamu percaya. Se toco voce, mi mostre nos comentarios. Jika ini menyentuhmu, tunjukkan padaku di komentar. Dan ingat, alam semesta selalu mendukungmu. Takdir selalu bekerja untuk kebaikanmu. Dan cinta sejatimu sedang dalam perjalanan. Percayalah. Bersabarlah. Dan bersiaplah untuk keajaiban yang akan segera terjadi dalam hidupmu.